Haji MTB dan Ibu Haji Koordinasi SAD MTB. Untuk hal ini sesuai rundown yang kemarin saya kirimkan adalah kita ada beberapa pembicaraan, ya. Adalah yang pertama keduanya karena nggak bisa di sebelumnya ke samping ke atas lagi. Oke, turun dulu. Oke, tangan ke atas seperti itu. Ada yang kamu tadi ya. Oke, ke atas seperti itu ya. Putar-putar tangannya Bapak Ibu, jadinya putar, stop. Putar terus Bapak Ibu, stop. Stop Bapak Ibu, jangan diputar. Ada diputar tadi Bapak Ibu ya, ada diputar. Berubah, makanya kurikulum setiap tahun paling tidak 5 tahun kan pasti berubah. Tergantung siapa presidennya. Ya Bapak Ibu ya, ganti presiden ganti juga kurikulum. Tapi kita jangan berpikir seperti itu. Kalau kita sebagai pendidik, kita hanya berpikir bagaimana melaksanakan kebijakan itu Bapak Ibu. Kalau nanti berubah lagi, itu urusan nanti. Yang jelas ya, laksanakan dulu ini. Pak, yang kemarin jangan paham Pak, apalagi gini pulang. Kalau yakin dan percaya kemarin itu hanya sedikit sekali yang paham. KTSB kemarin K13 ada yang paham, biar manggut paham ya. Paham juga begini ini pula. Ada paham lagi yang lain, kita belajar sama-sama. Jadi buat ya, yang jelas nanti berusaha kita yang bantu Bapak Ibu ya. Berangkat dari pusing karena dia berpikir maka dia pusing. Kalau ditanya dia nggak pusing berarti nggak berpikir. Ya barulah kan pusing ada. Berarti kalau berpikir orang tua Ibu. Kalau berpikir berarti pusing jalan otaknya, berarti mau maju. Nah, ending dari kurikulum itu Bapak Ibu ya, ending kenapa kurikulum itu dibuat akan menghasilkan ini Bapak Ibu nanti. Nah, diharapkan banget itu kurikulum yang kita buat itu mengacu pada bagaimana lulusan yang kita didik selama 3 tahun, selama 6 tahun itu siap memerankan diri di zamannya, namun tetap religius dan tidak lepas dari akar budaya bangsa. Nah, betul. Di zaman sekarang Bapak Ibu, jangan dipaksakan di zaman kita. Ya, zaman kita. Kemarin saya ngisi di Min 4 itu ada salah seorang guru itu mengupas kekurangan di madrasahnya sendiri. Dikupas Bapak Ibu. Terkejut, kawan-kawan terkejut. Segala kekurangan yang ada di madrasah dikupasnya, disampaikan ke forum itu. Jadi kawan-kawan terdiam aja. Gurunya disambatinya pada tahun IT, pada tahun 2 hari ini, pada esok sudah lupa. Di sana Bapak Ibu, di sini masih muda-muda semua ini. Nah, muda-muda termasuk kepala madrasahnya, baik MTS maupun ini masih muda semua. Saya teringat ketika 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika aku menjadi guru juga, masih muda kayak kalian. Sekarang sudah muda juga masih gitu. Jangan Tuhan. Terus ke 30 target mereka itu luar biasa kan Bapak Ibu. Jadi setiap hari itu ada murojaah ya, nanti di MI setiap hari ada murojaah Bapak Ibu ya, setiap hari itu supaya yang lain, supaya yang tidak mungkin itu jangan sampai jauh ketinggalan. Makanya setiap hari harus murojaah dari hari Selasa, Rabu, Kamis, karena Senin kan kadang-kadang kita bicara, kemudian Jumat kalau nggak bisa senang atau jalan-jalan kan itu. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, dan seperti itu untuk mengingatkan kita. Nanti bagaimana Pak makan jam? Buatnya tinggal geser saja, ya geser saja. Cara tahun 2 dari Mbak Google. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah ada buat yang tahu tentang ini nanti Bapak Ibu, insya Allah akan madrasah itu akan
berjalan sesuai dengan yang diharapkan secara bersama. Assalamualaikum everyone, this is Brother Mahazain. Hai Bapak Ibu, kurikulum operasional madrasah menjadi rencana proses belajar yang diselenggarakan di madrasah sebagai pedoman seluruh penyelenggara madrasah. Jadi menjadi pedoman nih, kata kuncinya menjadi pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Jadi harus jadi pedoman. Kalau tidak ada ini dan nggak bisa berpedoman dengan mana? Ya, jadi penting banget itu. Ya, jadi sebelumnya selama ini Bapak Ibu yang terjadi di madrasah kita itu komnya gedudi, komnya lambat, di akhir tahun hanya tanda tangan tuh rata-rata itu. Ketika mau di PKKM, Bu ya, baru tanda tangan. Ketika mau akreditasi, baru tanda tangan. Itu yang terjadi, fakta di lapangan. Nah, sebenarnya adalah sebelum tahun ajaran baru itu dimulai, komnya sudah terbentuk, sudah ada Bapak Ibu, karena itu menjadi dasar terhadap penyelenggaraan pembelajaran di suatu madrasah. Nah, kemudian kom itu dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, diselaraskan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik madrasah dan daerah. Untuk panduan ada biasa kita ya semuanya ya, Pak Saiba sudah ada ya, Bu Anu sudah ada ya, panduannya sudah ya, sudah di-download ya. Untuk NI tahun ini pakai itu. Kemarin ditanya, kami masih KTSB Pak. Tapi itu karena ada pengumuman berikutnya mau tidak mau harus seperti itu, bertahap Bapak Ibu ya. Satu dan 4 berarti. Kalau yang kelas berarti kelas 7. Nah jadi itu Bapak Ibu, bertahap Bapak Ibu. Karena menyelenggarakan tidak seluruhnya, maka kurikulumnya harus 2 ya, K13 dengan kom berdua ya, 2. Ini Bapak prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional madrasah. 1, ini yang terpenting, kenapa ditaruh di atas, berpusat pada peserta didik, karena kom itu sebenarnya ini yang menentukan. Karena tadi kan endingnya tadi kok lulusan tadi Bu ya, lulusan yang di awal tadi saya sampaikan tadi. Nah ini jadi ini perempat tahun di atas, maka ini yang menjadi ujung tombak daripada kurikulum ini adalah berpusat kepada peserta didik. Kemudian kontekstual, apa solusinya? Jangan masalah. Tapi ujung-ujungnya kan duit, minta duitnya dia sumbangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dipancing dulu apa saran beliau, kemudian itu berikan duit lagi gitu. Nah itu Bapak Ibu pancingannya ya. Nah, tidak bisa semua, minimal adalah untuk ke sana. Tidak bisa hari ini kita laksanakan, nanti saat depan, minggu depan, tahun depan akan kita laksanakan, tapi kan bertahap nih. Yang jelas kita ketika membuat visi misi itu harus melibatkan yayasan juga. Nah, apa itu sih visi? Visi adalah cita-cita bersama. Nah, yang bersama ini bersama dengan yayasan, bersama dengan kepala madrasah, bersama dengan warga madrasah, masuk lingkungan tadi, masuk tokoh masyarakat tadi. Visi misi kita ini yang di sini itu sudah bagus atau enggak, atau relevan enggak dengan zaman sekarang? Kalau misalnya sudah tidak relevan, maka harus diganti, harus dirubah atau ditambah. Harus ditambah atau dirubah Bapak Ibu. Visinya tadi itu. Pak, ini sudah zamannya ganti Bapak Ibu atau dirubah atau ditambahi. Siapa yang nambahin tadi? Ya tadi sama-sama tadi rapat. Nah, sama-sama tadi musyawarah internet. Jadi ini harus jadi dulu Bapak Ibu, jadi dulu isinya. Kemudian misi itu adalah penjabaran bagaimana wujud dari misi itu, langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah-langkah untuk mencapai misi itu apa? Nah, ini adalah pernyataan bagaimana mencapai visi. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu terkait dengan untuk mencapai visi ini. Kemudian tujuan. Pak, misalnya madrasah kami baik MI maupun MTS tetap
saja Pak untuk tahun ini karena masih relevan. Bagus, nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak harus diganti karena memang masih relevan. Tetapi nanti harus ada berita acara penetapan. Penting itu kan dicari nanti. Kalau tidak ada nanti berita acara penetapan untuk sama antara visi misi dengan tahun yang kemarin, nanti dianggap timnya itu tidak melihat visi misinya. Nanti ketika tim ada tim verifikasi, ketika ada penilaian PPKM, kemudian ada akreditasi, visi misinya ini bagaimana ini? Tetap. Alasan tetapnya apa? Assalamualaikum everyone, this is Brother Mahazain. Berdasarkan Latest news and updates. Join me on Facebook. evaluasi dibuktikan dengan apa tadi itu, berita acara tadi Bapak Ibu. Berita acara tadi tentunya akan menguatkan bahwa tidak terjadi perubahan, tapi tetap harus dibuat berita acara kalaupun tidak berubah, ya, berita acara tentang penggunaan atau masih relevan visi misi yang sudah ada di madrasah Sinter harus dibuat Bapak Ibu. Nah, ini yang sebenarnya itu Bapak Ibu, visi kemudian visi urutannya seperti itu, jangan terbalik nanti misi duluan baru visi. Nah, kemudian tujuan paling bawah. Lanjut Bapak Ibu. Orang tua, masukkan orang tua, keluh kesah orang tua bisa masuk dalam komite. Kemarin ada yang tanya, Pak, misalnya orang tua itu mengintervensi guru, bisa nggak menurut Bapak Ibu? Misalnya ini pembelajaran ini kurang bagus atau di Bapak ini bagusnya diganti aja dah, anakku nggak senang nih kalau ketemu Bapak Ibu gurunya tuh nangis terus itu karena suaranya kenceng, belajarnya kayak orang marah-marah gitu nah. Jadi anakku tak bersiap, bisa nggak seperti itu Bapak Ibu? Langsung mengintervensi gurunya, bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu, langsung nggak bisa, tetapi tadi melalui forum komite, dari komite akan menyampaikan, dan nggak bisa langsung ketemu dengan gurunya. Kalau toh misalnya emergency Bapak Ibu ya, nggak bisa langsung ketemu dengan gurunya, harus bertemu dengan kepala sekolah atau kepala madrasah. Itu nggak bisa langsung berhadapan dengan karena ada seperti itu Bapak Ibu, karena orang tuanya shock misalnya. Padahal pada Joko pintar orang tuanya tuh, kok pintar, mamai gurunya, segala macam. Ada Bapak Ibu di sekolah lain, tahu di sini? Ada? Nggak ada Bapak ya, kalau sekolah lain dulu pernah mengalami pengalaman, karena dulu pengalaman menjadi guru 16 tahun, menjadi kepala madrasah 9 tahun, jadi tahu udah seluk-beluknya yang dihadapi oleh guru, yang dihadapi oleh kepala madrasah tahu. Ya, tahu Bapak Ibu, ketika ada masalah tidak terselesaikan, lapor dengan kepala madrasah, bahkan ada yang nelpon malam-malam lagi, aku nih apa namanya patuh dengan Kapolda, patuh dengan ini RSKIM macam, kalau ada aku laporkan guru kamu dona. Itu sampai segitunya Bapak Ibu, luar biasa tuh aku, padahal buat modal mana tahu lagi ada tahu dua. Nah, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika menghadapi sambil kita intermezzo, ketika menghadapi orang-orang seperti itu, orang-orang tua yang datang itu dengan berapi-api ingin arah Bapak Ibu tenang aja, jangan gugup, tenang pokoknya. Ketika orang tuanya itu marah-marah, biar dia marah sampai habis dia. Kalau macam sudah Pak. Kemudian wangi, jadi duduk dulu Pak, persilakan duduk. Kalau ada air putih masih air putih. Kalau orang tuanya itu mau duduk, mau minum air putih, selamat kemudian. Artinya mau diajak bicara. Tapi kalau orang tuanya karena mau duduk, berdiri saya pinggang kayak ini, tunjuk-tunjuk, segala macam. Itu urusan kepala sekolah sudah, yang kalau harus buat biar menghadapinya. Kepala sekolah itu urusannya itu lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena belum pernah menghadapi antara satu guru karate, satu kepala bagian penyimpanan senjata di Polda. Kata beliau, aku kalau mau tembak tuh nah. Punya sidin tuh, manja pun nih, sadisnya Bang.
Gara-gara apa? Gara-gara yang orang tua yang karate tadi, pelatih karate itu matanya memang apa namanya tuh ya, seperti itu, melotot terus orangnya tuh seolah-olah sari dan anaknya, padahal seperti itu matanya, tersinggung anaknya marah itu, jadi lapor. Jadi akhirnya ya tadi kalau mau diajak, mau duduk, mau minum, sama sudah Bapak Ibu. Bapak tertawa ya sudah. Alhamdulillah itu Bapak Ibu ya. Pernah juga antara propos dengan polisi biasa, pernah juga menghadapi Bapak Ibu. Tadi anak kita kan intinya adalah anak-anak itu hari ini berkelahi, hari ini masalah, besok kawan lagi sudah. Jadi jangan sampai lebih pusing Bapak Ibu ketinggalan ke orang tua seperti itu. Hari ini anaknya baik, besok ketahuan pulang Pak. Apa golken kena kabut-kabut di sini. Nah, jadi seperti itu kalau sudah sampai ada juga Bapak Ibu yang orang tuanya baper banget pokoknya. Anaknya dipegang sedikit dari kawannya ronsen sudah. Ronsen. Biru Pak enak sini nah. Biru. Aku patah segala macam sini. Udah ada Nah, biru itu karena kulitnya putih, terus sedikit kan, nah itu biru. Nah, itu kadang-kadang orang tua tuh dibesar-besarkan Bapak Ibu ya. Berbeda dengan kita, orang tua kita dulu, kita lapor ditambahinya. Ya, iya Pak ya, kita lapor ditambahinya lagi lah kan, untuk nakal lagi. Yang ketiga adalah yang keempat Bapak Ibu, mempertimbangkan sudut pandang masukan dari berbagai pemangku kepentingan masalah hidup. Membuat menurut aja itu sebenarnya tahap dulu Bapak Ibu. Karena tim pengembang kurungan ini juga menyampaikan ada 3 hal yang harus dipahami. Pertama adalah melihat, mencontoh modul ajar sudah ada sambil belajar. Artinya Bapak Ibu boleh saja melihat ke internet Bapak Ibu, membuka Google boleh, tetapi dari yang melihat itu Bapak Ibu harus belajar, semangat belajarnya dulu. Boleh Bapak Ibu. Yang kedua adalah boleh mengambil di internet tetapi sambil dimodifikasi atau istilahnya ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi, atau ambil, tiru, modifikasi. Atau yang terakhir ini yang sudah level yang paling tinggi, sudah bisa Bapak Ibu adalah mengembangkan. Nah, bisa kan Bapak Ibu, sudah diketahui mengembangkan berarti bikin sendiri Bapak Ibu. Tentunya apa? CPI, berdasarkan CPI yang sudah ada. Belum nih Bapak tadi foto nih. Foto Bu ya. Kenapa ada dalam foto kan ada dalam laporannya. Iya. Jadi Bapak Ibu ya, kegayaan Bapak Ibu. Oke. Yang merenung tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan. Fungsinya adalah Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi sebenarnya aku nih apa yang kurang. Cantik oke, misalnya penampilan dalam belajar oke, ketika menghadapi siswa. Jadi Ibu jangan dianggap remeh Bapak Ibu ya, ketika di depan siswa itu penampilan jangan dianggap sepele Bapak Ibu, karena diperhatikan ya. Namun buat acak-acakan misalnya, aduh mau guru kasihan benar nih kan, ini kasihan benar, harus tampil beda juga Bapak Ibu, harus fit, harus oke lah gitu. Nah itu Bapak Ibu, jangan atau misalnya lagi marahan dengan suaminya atau pacarnya ketika terbawa-bawa di dalam kelas, jangan Bapak Ibu, kasihan anaknya dia bisa dikit. Kenapa? Emosi tidak terkontrol ya, emosi tidak terkontrol, jangan Bapak Ibu ya. Nah, jadi perlu ada evaluasi Bapak Ibu, kemudian evaluasi harus penting, termasuk evaluasi menyeluruh ya, evaluasi menyeluruh terhadap KTSP yang dibuat tahun kemarin. Itu juga harus dievaluasi Bapak Ibu, jangan tidak, untuk mendapatkan informasi ketercapaian yang kurikulum yang dibuat yang kemarin itu sejauh mana. Kalau misalnya harus dievaluasi, tentunya nanti ada perbaikan Bapak Ibu ya, perbaikan
untuk tahun yang akan datang. Atau kalau misalnya tidak bisa dibaiki, diganti. Seperti itu informasinya. Nah, sumber informasi Bapak Ibu merancang evaluasi pembelajaran menjadi dua. Satu, evaluasi yang dilaksanakan oleh guru, dan evaluasi saat misalnya ada permasalahan yang memerlukan solusi dari luar. Karena nanti ketika rapat baru disampaikan diungkapkan ke Ibu, supaya kita merasa lega karena ada yang mendengarkan. Kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Jangan nanti jangan mengadu ke medsos Bapak Ibu. Ini yang dulu waktu ketika guru ada kawan nih, satu juga benar misalnya ada masalah Bapak Ibu, mengadu ke medsos, Facebook. Jadi kita ya apa kemarin itulah, Masya Allah kepada paham pada panitia itu ya, maka itu dia mengadu ke medsos lah. Nah, jadi masalah seperti itu yang jangan ketika ada masalah Bapak Ibu jangan sekali-kali, ini pesanmu sebelumnya pesan saya, jangan sekali-kali ketika ada masalah di dalam kelas, di madrasah disampaikan di media sosial. Orang membaca itu tidak tahu sebenarnya yang terjadi, maka komennya akan pedas-pedas Bapak Ibu. Oh, dasarnya nih, memangnya nih, wah pasti itu komennya. Jadi kita tahu kan, jadi sampaikan kepada yang sebenarnya itu seperti apa. Seperti itu. Ada komunikasi, bangun komunikasi itu di madrasah dengan baik. Makanya aku sering menyampaikan bahwa Bapak Ibu hadir selama di sini adalah menjadi satu keluarga. MTS ketika datang ke kantor menjadi satu keluarga. Siapa abahnya? Kepala madrasah. Walaupun masih anum, walaupun belum kawin misalnya. Siapa abahnya, siapa orang tuanya dari kepala madrasah, maka kepala madrasah berhak untuk mengayomi, memberikan ketenangan, perlindungan, kenyamanan terhadap guru-gurunya, karena satu keluarga. Ketika ada masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, maka harus berbagi, harus mampu memberikan solusi. Ya. Kalau misalnya kepala madrasah tidak mampu memberikan solusi, maka ada yayasan. Ya, yang sekarang mampu juga ada pengawas, minta bantuannya, minta sarannya. Kami terbuka Bapak Ibu tidak hanya wilayah binaan, tapi madrasah yang lain. Ketika masuk ke tempat kami, ke ruang pengawas itu akan kami layani sebagaimana mestinya. Tidak membeda-bedakan ini madrasah binaanku, ini ada Bapak Ibu. Madrasah binaan itu hanya secara administrasi saja. Kami harus membina seperti itu, tapi secara tanggung jawab moral, tanggung jawab menyeluruh itu kami adalah pengawas semuanya. Maka ketika diminta untuk menyampaikan materi, kami kolaborasi. Sama hari ini Bapak Ibu kita kami kolaborasi dengan Bapak Nasih. Kemarin dulu berkolaborasi dengan Pak Haji Rumaidi di Menempat. Hari ini Pak Rumaidi berkolaborasi dengan para fikih di MSNU. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah, jangan sungkan-sungkan, jangan kamu berkeluh kesah dengan pengawas. Tapi terkait dengan pendidikan, terkait dengan pembelajaran amun, terkait dengan yang lain, nah itu jangan berkeluh kesah. Pak, belum kami Pak, jangan coba atau solusi yang lain dong, nanti saya kalah tak saya kajian. Bapak Ibu dari MTS ini yang kawin kadang sudah nikah saya. Belum semua? Oh sudah, satu orang. Kan belum ada. Oh masih bujang semua nih. Wah, Pak Saika sudah sangat sayangnya lah. Jaka belum nih bisa. Saya mudah-mudahan doakan berjodoh yang di sini letakkan tenang. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Itu Bapak Ibu jangan dipungkiri bahwa ini benar ya, yang sudah suka-suka ya nak. Ya juga nggak tahu Bapak Ibu, belum punya anak-anak apa namanya guru itu jodoh masuk ke Bapak Ibu, jodoh dulu di madrasah. Ulun buka istri ulun bertemunya di madrasah Bu. Karena terbiasa Bapak Ibu terbangun komunikasi kebiasaan ya tadi. Jodoh mana jodoh itu ada kawat ibu kiri. Yang dari PG Bang, angkat tangan sudah nikah.
Nah, sudah hamil ini. Ini kelas paling apa? Masih bujang Bapak Ibu ya? Belum nih. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu terkait dengan jodoh ini sambil Allah selingi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Yang sah yang anu kalau jodoh itu agak tengah jalan Bapak Ibu. Ini kalau disasar timbul jadian. Ada Bapak Ibu ya. Hari Minggu itu ada guru ulun kawin. Guru waktu di satu iman itu kawin. Sama-sama guru di situ. Hari Minggunya lagi sama. Jadi ulun akan menikahkan tuh yang nikah dua orang sudah nikahkan. Sama-sama guru di situ. Ini berdua pulang. Enak kan? Ya, kawannya ini enak dengan Pak Arif itu kan guru situ. Kemudian besok Pak Najib dengan Dewi. Nah, kemarin Bu Halimah dengan Pak Fatli. Nah, karena contohnya belum sudah ada gitu, dia pertemukan buahnya. Nah, mudah-mudahan buat dia jodohnya karena kemana-mana di sini aja betul-betul ya. Indah Pak Robert baru ini hari ini biar kena kenyataan di lapangan. Ada Bapak Ibu? Ada pasti ya. Itu dievaluasi kenapa itu? Ya, kenapa itu terjadi? Apakah dalam penyampaian pembelajaran saya kurang bagus, metodenya kurang bagus? Nah nanti pembelajaran di kelas itu akan kita rubah. Makanya kalau nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi itu Bapak Ibu dilakukan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Ya, gaya belajar siswa. Karena siswa kita itu kan berbeda-beda gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya dia suka mendengarkan, ya audio namanya. Ada yang suka menulis menggambar. Kalau audio itu kadang-kadang nggak bisa menulis, nggak suka menulis, ya kenapa aja. Ada yang nggak suka mendengarkan, dia menulis menggambar. Sama kita dulu ketika kita kuliah kan. Ada kita itu kadang-kadang kalau ingin belajar sambil dengerin musik, ada ya? Enak, sampai gitu ya? Sama dong. Ada seperti itu, betul? Hening berarti. Nah, tipe kan beda kan? Tipe hening. Kalau ulun sambil dua, sambil belajar, sambil dengerin musik, sambil ngemil. Nah, Bu ya. Jadi tipe-tipe itu beda-beda kan. Kurikulum mereka itu mengakomodir itu Bapak Ibu. Ya, mengakomodir itu. Seperti itu. Ada sebagian, ada yang sudah, sebagian ada yang belum. Nah, hari ini kita akan belajar kata sintesis. Semuanya tahu apa itu kata sintesis. Pertanyaannya sekarang, apa yang kalian lakukan ketika kalian makan? Apa? Bisa lagi. Kemudian ada yang bentuk tulisan, jadi produk juga namanya. Jadi gaya belajarnya tadi beda-beda. Jangan dipaksakan Bapak Ibu untuk siswa kita itu maunya kita. Artinya kita semua ingin menyampaikan di depan kelas, berdemonstrasi, menyampaikan, mengorasikan tadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, karena ada siswa kita yang memang nggak bisa bicara kalau di depan kelas, nggak bisa dipaksakan. Sama halnya ketika nanti Bapak Ibu di dalam kelas misalnya ada siswa yang tidak bisa turun baca, misalnya nggak bisa, tapi dia bisa menggambar saja, dia produknya dia menggambar. Nah, jadi berdiferensiasi itu melihat bagaimana gaya belajar dari siswa itu sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu, yang ini kan sudah hanya pemilahan, hanya penyebutan. Ada beberapa guru kita yang sudah melaksanakan ini. Ya, ada beberapa kita sudah melaksanakan ini. Cuman ketika ini digaungkan, ketika ini disampaikan menjadi hal yang baru, padahal sudah lama. Ya,
Kalau sudah Bapak Ibu belajar kelompok, tapi belajar kelompok kan tidak melihat gaya bahasa siswa, hanya acak aja kan, sudah itu ngomong gitu kan. Nah, yang ini adalah melihat gaya belajar siswa. Dan sebelum belajar tadi harus diketahui gaya belajar siswa itu seperti apa. Makanya ada pertanyaan di awal, ada pertanyaan pemantik, ada formatif, ada summatif. Formatif Bapak Ibu itu hanya dilakukan oleh guru untuk mengetahui saja gaya belajar seperti apa. Ada beberapa madrasah yang ingin mengetahui potensi siswa, gaya belajar siswa itu sebelum pembelajaran itu diberi waktu 2 hari, hanya sekedar untuk mengetahui gaya belajar siswa atau potensi siswa atau minat bakat siswa 2 hari. Itu dilakukan 2 hari. Itu untuk mengetahui. Ada juga yang tidak sama sekali melakukan itu, tapi dia tanya dengan guru sebelumnya. Misalnya kelas 7 itu tanya bagaimana nih si A, si B, si C gaya belajarnya, atau mungkin ada catatan sendiri. Itu bisa dijadikan identifikasi untuk menentukan gaya belajar siswa. Atau ketika pada saat sebelum awal pembelajaran ditanya dulu tadi kan, siapa yang gaya bacanya seperti ini, siapa yang ini, seperti itu digabungkan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi gaya bahasa seperti itu. Yang proses 3 tadi berproses saja Bapak Ibu ya, proses di dalamnya pasti terjadi yang 3 itu. Pertama adalah yang konten tadi, proses dan produk. Itu hanya pengelompokan setelah pembelajaran. Padahal Bonpen sudah melakukan itu ya, sudah. Ketika Bonpen ngasih pertanyaan atau asesmen itu kan hasilnya macam-macam Bapak Ibu ya. Cuma yang kita lakukan selama ini hanya berbasis tulisan saja. Tidak ada yang pemilahan gaya bahasa tadi. Siswa yang hobinya yang menulis kah, hobi menggambar kah, hobi yang datang menulis semuanya, ya kan? Nah, yang dikehendaki ini adalah berdasarkan gaya bahasanya. Asesmennya gimana Pak? Asesmennya sama, kasih soal. Yang diakomodir hanya gaya bahasa, tetapi asesmennya sama. Ada sama, ya sama. Untuk asesmennya, yang untuk yang belajarnya gaya bahasa jadi beda-beda, ya beda-beda. Oke, siapa lagi? Ya, semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum everyone. Aduh, satu lagi kan kita tutup di sini Bu ya. Kasihan kawan-kawan yang sudah siap di luar. Ya, kalau yang mulut kadang sedih itu kadang-kadang anggut aja itu antara bingung atau kalau pikir orangnya tuh. Yang kadang pikir paham lah. Tadi bingung tadi ya, kadang berpikir. Nah, jadi Bapak Ibu, yang ini kan tawaran untuk gaya belajar tadi Bapak Ibu ya. Itu tidak mutlak. Kalau hanya misalnya ditawarkan, ternyata di dalam kelas itu hanya 2 saja. Misalnya nih, gaya bahasa cuma 2 saja misalnya. Ya 2 gaya bahasa, gaya yang 2 gaya belajar itu aja yang ditawarkan. Kemarin ada pertanyaan Bapak Ibu. Anak-anak ini kan kadang-kadang nih pelajaran hari ini dia suka gaya belajarnya menulis. Ada temannya yang praktek kinestetika nih Bu, keluar dia amer-amer nih, teman-teman besok berubah lagi dia, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, nggak terpaku pada sini saja boleh, agar dia senang. Jadi pembelajaran itu berbasis gimana hati anak itu senang untuk belajar. Kalau biasa dikit, yang belum ada tercapai nanti apa yang kita inginkan. Nah jadi gitu. Jadi tidak hanya yang 3 tadi, bisa dikembangkan lagi, bisa 2 saja. Nah, tergantung materi dari Bapak Ibu ya. Cuma yang ditawarkan itu 3. Ada memang gaya bahasa, gaya belajar itu memang 3 tadi ya. Ada visual, ada audio, ada kinestetik. Atau kalau belajar sama sekali cuma 3 benar tuh. Nah jadi itu Bapak Ibu ya. Nah yang menjadi masalah itu adalah di gurunya Bapak Ibu. Harus menyiapkan itu duluan. Karena kalau kalau misalnya ujuk-ujuk langsung masuk kelas melakukan pembelajaran seperti ini, akan berhasil.
karena nggak ada kesiapan, kecuali direncanakan dulu. Apa yang saya katakan di awal tadi, misalnya madrasah memberikan ada kurun waktu 1 hari untuk menggali gaya bahasa, potensi, minat bakat itu insya Allah sudah disiapkan. Ya, tapi kalau hanya pada saat itu, maka seorang guru harus mau tidak mau, ketika mau masuk dalam kelas sudah perencanaan sudah matang. Lagi-lagi adalah faktor waktu, kemudian perencanaan guru dan biaya yang diperlukan. Karena tadi kan ada fotokopi soal tadi kan segala macam kan bagian seperti itu yang diharapkan. Nanti kita akan sharing lagi. Memang tidak cukup Bapak Ibu, bahasan ini akan terus berkembang terkait dengan pemahaman supaya Puan Pian itu benar-benar paham. Karena yang dikehendaki dari Kurma itu adalah perubahan di dalam kelas. Bagus misalnya komnya, bagus Puan Pian membuat modulnya, tetapi tetap saja pelajarannya di dalam kelasnya berubah. Ya dia ceramah misalnya, kasih tugas, kasih buku, tulis, sudah keluar gitu, nggak akan berhasil. Yang dikehendaki adalah selain yang perencanaan dan administrasinya bagus, juga perubahan di dalam ruang kelas pada saat belajar. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena ingat waktu juga, karena ada sesuatu yang akan dilaksanakan di sini, jadi tidak full. Kita akan jumpa lagi besok ya, besok kita mudah-mudahan bisa full besok. Selanjutnya mungkin ada ditambahkan oleh Bu Kurniasih, dan persilakan. Atau ketiga, ada siswa yang bisa ketiga-tiganya. Tiga-tiga gaya belajar bisa dia mendengar, dia melihat, dia juga bergerak. Ada siswa yang begitu ya. Jadi tidak harus 3 bentuk itu saja. Ada orang yang kinestetis dan audio, ada yang kinestetis dengan visual, ada yang tiga-tiganya. Jadi karena dalam nanti disebut elemen Bu, mendengar itu nanti elemen di dalam bahasa ya. Sudah buka CP, sudah ada ya elemennya. Nah itu harus tetap mengakomodir semua gaya belajar anak. Memang pada akhirnya anak yang ketika kita mentes dengan mendengar tadi, anak yang audio akan lebih cepat nangkep. Nah itu bagaimana strateginya? Yang visual pun, jadi ketika mendengar ada gambarnya. Nah, dia kan akhirnya di sini dia buat, tapi dengan melihat. Untuk anak yang kinestetis dia digerakkan, itu mencontohkan gerakan. Jadi semua itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodir semua gaya belajar, bukan hanya satu. Makanya ketika mengajar, modelnya, metode-metode yang digunakan itu tidak hanya satu. Jadi nggak ada istilah nanti ramah ya. Nah jadi tadi ada 3 kan ya, mulai dari konten, mulai prosesnya, dan produknya. Itu harus mengakomodir semua gaya belajar. Nanti ini hubungannya dengan asesmen awal. Oke, nanti masuk ke materi saya ya. Jadi awal tahun nanti harus ada asesmen awal untuk gaya belajar anak. Jadi ketika guru mengajar di kelas itu hasil asesmennya dikasih ke wali kelas nanti kasih tahu ke guru-guru mapel di kelas ini sekian persen anak yang audio, sekian persen yang audio visual, sekian persen yang kinestetis, atau berapa persen yang tiga-tiganya. Situlah guru nanti membuat modul ajarnya tidak akan sama, ya tidak akan sama, gitu ya. Jadi pembentukan sikap kalau di Kemendikbud namanya P5 nanti ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Bedanya dengan di Kemenak itu ada tambahan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi di situ karakter tuh semua. Jadi nanti dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini semua akan dihubungkan dengan pembentukan sikap. Itu ya. Mungkin sekarang ini pemerintah lihat sekarang begitu ya. Kalau cuma transfer ilmu, anak tuh bisa lebih pintar dari kita. Tinggal buka Google selesai. Ya, bisa lebih cepat mereka loh nyari tahu daripada kita. Lebih canggih mereka. Tapi membentuk karakternya itu tugas utama. Makanya dalam Kurma nanti filosofinya, semua guru mau ngajar umum sekalipun, dia harus menginternalisasikan nilai-nilai Islam itu ke dalam pelajaran. Pokoknya Bapak Ibu kalau ngajar, walaupun itu belajar matematika, hubungkanlah dengan agama kita, hubungkanlah, ingatkanlah dia bahwa hubungan banyak yang bisa kita hubungkan. Misalnya belajar bahwa itu kan kita itu baru ya. Mana ada orang yang bisa membuat jantung, gitu kan? Seandainya pun jantung buatan bisa diolah, apakah sebagus bikinan Allah? Tidak. Itu seperti itu menurut saya kayak. Sama dengan ketika belajar matematika, yang tak terhingga itu kan ya, itu kan hanya Allah yang seperti itu. Nah, itu harus dikaitkan.
Even saya dulu ngajar akidah, saya hubungkan dengan pelajaran ini. Jadi saya dulu ngajar akidah, saya lebih suka karena saya ajar itu kelas 9 gede ya. Dia sudah bisa berpikir abstrak, dia bisa berlogika. Saya lebih suka mereka beriman tapi bukan hanya yakin tapi juga berlogika. Saya suruh tuh nyari Allah, bingung dia. Nah, tapi akhirnya mereka bisa menjadi tambah yakin dengan begitu. Karena yang kita hadapi nanti di dunia sekarang banyak orang ateis, banyak yang orang Islam pun hanya Islam KTP, ya. Jadi gimana kita kalau mereka berlogika, kita bisa balas dong dengan berlogika. Nah di kurmer ini, sedikit saya mengulang ya, bahwa nanti Bapak Ibu kalau ngajar tolong tanamkanlah hikmat karena selalu di dalam kurmernya umat itu berdimensi ukrowi. Ya, jadi harus selalu kita hubungkan bahwa kamu akan bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan, bahwa kamu akan ditanya akhirnya, bahwa kalau ketika kamu berbuat baik kamu akan diberi kebaikan, tapi sebaliknya kalau tidak juga akan dibalas. Itu harus selalu diingatkan. Kalau tadi sekarang adalah ini bagian yang dikerjakan dulu. Kalau dulu kita sebutnya perangkat pembelajaran, kalau sekarang ya ini perangkatnya, ini isi-isinya ya, termasuk nanti terlihat tuh modul ajarnya berdiferensiasi kan tidak jadi pembelajaran. Oke, ini prinsip pembelajaran kurikulum kita coba ini nggak usah panjang ya, sama dirancang sesuai karakter peserta didik tadi, dan satunya ya menyesuaikan dengan gaya belajarnya, menyesuaikan juga dengan karakter kondisi sekolah gitu ya, membangun pembelajar sepanjang hayat. Dalam Islam itu belajar itu kan dari bulan sampai ke fase berapa? Karena nanti guru akan berkumpul dalam satu fase. Karena ya. Kemudian dirancang secara kontekstual dengan melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Ini nanti sekolah ya, guru pun harus kerjasama dengan orang tua dalam mendidik. Berorientasi masa depan harus. Dia harus hidup sesuai dengan zamannya, bukan zaman kita. Makanya dari kita nih, saya yang udah tua harus belajar IT juga untuk mengimbangi nih yang muda-muda nih. Ya, tapi kalau bingung panggil juga. Oke, berorientasi pada nilai ibadah, tadi saya katakan ya, bahwa kita kita lakukan ini nilai ibadah, bahwa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan. Itu harus ditanamkan di sesuatu kita. Ya, oke. Sedikit ya, nah ini ya, inilah nanti yang harus dibuat oleh Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan CP ya, memahami capaian pembelajaran. Ini prosesnya ya, panah-panah ini nanti capaian pembelajaran ini dikasih oleh pemerintah. Yang umum mengambilnya dari Kemendikbud, yang agama, yang PAI dan Bahasa Arab mengambilnya di SKDD. Saya sudah share ke Pak Sahibah tadi yang untuk yang PAI dan Bahasa Arab. Untuk yang umum, kalau saya share itu halamannya ribuan, saya akan kasih linknya. Bapak Ibu ambil download sesuai mapelnya aja, gak usah download semuanya karena itu ribuan, penuh-penuhin aja. Kalau saya share di HP, penuh HP-nya. Jadi nanti saya kasih websitenya, Bapak Ibu buka ya, di situ cari yang khusus untuk pengajarnya aja di fase berapa, udah download aja, jadi nggak perlu semua ya. Setelah memahami CP ini dikasih oleh pemerintah. Untuk umum kita ikut sama dengan Kemendikbud. Sementara agama ada SKDN 3211. Kalau Kemendikbud ada Kemendikbud nomor 33 yang revisi ya, yang sudah revisi. Capaian pembelajaran ini nanti akan kita pecah, akan kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Di K13 ada juga tujuan pembelajaran, beda ya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini yang bisa kita sebut dengan KD kalau di K13. Jadi pemerintah itu masih CP, ini gelondongan, semua satu fase ini dengan kremen-kremennya. Nanti tugas kita memecahnya ya. Kita ngajar satu fase itu berapa kelas, misalnya satu fase itu 2 kelas, maka nanti kita bagi itu CP itu menjadi 2 kelas. Makanya nanti gabung guru yang ada di 2 kelas itu gitu ya. Bapak melihat nggak? Ya. Nanti setelah kita menyusun TP kan dipecah-pecah nih, nanti sesuai materinya dan sesuai
kompetensinya. Ingat, dalam setiap CP ada dua yang harus diperhatikan. Ada kompetensi, ada materi. Jadi nanti ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, lihat dia kompetensi apa sih yang diinginkan, siswa itu bisa apa, gitu ya. Kemudian materinya apa? Jadi ini CP ini misalnya ada 10 bab, ya udah 10 bab jadi satu. Nah, tugas kita memecahnya per bab di sini nanti. Makanya di sini nanti TP ini sama dengan KB. Cuma di kurikulum Merdeka kita bebas nih tentunya. Mau dibikin satu CP itu jadi 10, jadi 5, jadi 8, terserah gurunya, kesepakatan gurunya. Oh, di sekolah saya anaknya udah pintar-pintar, bab ini saya gabung aja deh. Mereka juga cepat nanti nampaknya. Oh, silakan. Nah, itu bedanya kurikulum Merdeka. Kalau dulu kan KD udah dipatok dari pusat ya, KD 1, KD 2, KD 3, urut sudah. Kalau di sini enggak. Bapak itu boleh mau gabung 2 bab langsung, boleh, silakan. Gitu ya. Nah, setelah merumuskan TP, ini secara garis besar dulu ya, nanti saya kasih contohnya ya. Kita susun alurnya. Alur ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu juga. Misalnya, dalam pelajaran fikih misalnya, ya saya contoh pelajaran agama, maaf ya, yang tahu nanti cara nyusunnya Bapak Ibu sendiri. Runtutannya seperti apa? Menyusun alur itu harus runtut cara berpikirnya, jangan loncat-loncat ya. Kemudian dari yang mudah ke yang susah. Karena dalam kurikulum Merdeka ketika anak tidak mampu, kita tidak boleh memaksa. Kalau dalam kelas 12 kan harus tuntas. Dia harus tuntas. Dalam umur enggak. Kalau anaknya tidak mampu boleh sampai situ aja. Nanti disambung di fase berikutnya. Jadi tidak ada istilah tidak naik memang, karena nanti laporan dari guru sebelumnya ketika dia pindah fase atau pindah kelas, dilaporin dia materi ini belum tuntas, maka nanti guru yang berikutnya wajib menuntaskan gitu, ya. Nah, tadi misalnya fikih ya, untuk menyusun alur. Ada bab puasa. Menurut saya bagusnya bab puasa itu diajari pada bulan puasa gitu, supaya lebih mengena gitu ya. Atau bab kurban haji itu pada saat bulan haji. Udah susun aja, kita bisa merancang nih dalam setahun ini, karena kalau haji dan puasa itu pakai bulannya Komariah ya. Sementara kita kan kalender kita Masehi. Kita bisa ngira-ngira nih, oh kalau bulan puasa kira-kira di bulan April misalnya. Ya udah, saya taruh nih babnya puasa di bulan April. Oh ya seperti itu. Nah kalau dulu KD kan nggak beruntun aja gitu. Tapi materi pun harus tetap beruntun. Misalnya mengajarkan rukun iman, jangan dibolak-balik. Ya, urutkan aja dan itu harus tetap harus logis. Tapi kalau yang tadi fikih itu kan bisa menyesuaikan. Ya, bisa menyesuaikan. Itu maksudnya alur ini diberi kebebasan kepada guru. Setelah kita membuat alur, baru yang namanya merancang pembelajaran. Nanti ini yang disebut dengan modul ajar atau RPP. Boleh RPP, boleh RPP, boleh modul ajar. Cuman karena semuanya berubah, kita tuh jadinya kayaknya pengen berubah juga. Namanya modul ajar. Ada isinya sama. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, CP. Apa sih CP? CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi CP ini nanti dia per fase, bukan lagi per kelas. Kita yang membaginya adalah kelas-kelas. Ya, nih ya. Kemudian dimulai dari fase fondasi, ada PAUD, ya sampai ke fase MA ya. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu lihat ini pas pembagian fase. Fase PAUD itu disebut dengan di RA itu adalah fase fondasi. Di sini ada TKA, ada TKB. Fase A, belum MIM ya, yang belum MIM. Fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Fase B adalah kelas 3 dan kelas 4. Makanya tadi saya bilang, ini kita memilih di tengah nih. Padahal dia satu fase. Jadi bagaimana caranya? Nah, nanti ya, saya kasih tahu. Yang ketiga fase C.
itu adalah kelas 5 dan kelas 4. Fase dia itu untuk MTS itu 3 kelas langsung. Satu fase. Nah, kalau untuk MA dibagi 2. Fase P itu kelas 10, fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Karena yang ada di sini untuk MI dan MS, tolong ini diperhatikan. Nanti ketika kita mengembangkan CP menjadi TP, berkumpullah guru kelas 1 dan kelas 2 dan kelas ya. Berkumpullah nanti guru kelas 3 dan kelas 4, juga dengan guru kelas 5 dan sementara untuk yang sanawiyah, guru kelas 7, 8, 9 dia bisa untuk per mapel ya, untuk mengembangkan CP. CP itu di atasnya KD. Kalau KD kan sudah jelas ya dibagi, misalnya bab apa ya, bab haro, misalnya bab sholat tadi. Kalau CP itu gabungan semuanya. Nah, makanya kita nanti yang memecah-mecahnya bagi-bagi. Dari pemerintah itu gelondongan gede besar. Dia harus bisa bab tohara, dia harus bisa bab ini, dia harus bisa bab ini. Saya tidak bisa mencontohkannya umum. Digerakkan, ibu mencontohkan gerakannya. Jadi semua itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodir semua gaya belajar, bukan hanya satu. Makanya ketika mengajar, modelnya, strategi, metode-metode yang digunakan itu tidak hanya satu. Jadi nggak tadi istilah nanti ceramah ya. Every sound and every voice in every language ever heard. Each drop of ink that has been used to write every single word. They could never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. Kemudian terakhir-akhirnya. Nah, ini adalah proyek penguatan profil kan ini profilnya itu tadi kolaborasi tadi, dikolaborasikan dalam satu kegiatan pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu. Ada interkurikuler, ada kurikuler, ada ekstrakurikuler. Di mana masuknya di kurikuler tadi Bapak Ibu ya, yang tengah-tengah itu. Jadi ditaruh dengan itu, dengan P5 dan PPLA. Nah, kedudukan dari P5 yang langsung sudah ada pembagian di bawahnya itu. Nah, jadi yang gabung di mana dari populer itu ya, populer di teman-temannya. Nah, yang itu di Belajar. Memahami iman, mengenal dan memahami itu kompetensinya. Maka di TP-nya muncul kan memahami. Di sini ada 2 kalimat syahadat, yang di sini 2 kalimat syahadat. Kemudian rukun iman, di sini ada rukun iman. Kemudian sifat wajib, ini sifat wajib, ya. Kemudian ini Asmaul Husna, di sini ada Asmaul Husna. Ini saya bagikan aja nih biar Bapak Ibu bisa sambil melihat. Belajar nggak TP. Nanti saya kirim ya. Jadi dipahami dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memecah dari CP ke TP seperti ini. Jadi perhatikan kompetensinya apa yang diinginkan, mengenal dan memahami. Kemudian materinya apa aja? Materinya ada 2 kalimat syahadat, ada rukun iman, kemudian ada sifat wajib, ada Asmaul Husna. Berarti untuk elemen akidah di sini ada 4 ya materinya ya. Ada 4 materi. 4 materi ini dibagi menjadi 2 kelas 1 dan kelas 2. Nah, Bapak Ibu yang memilihnya, mana yang mau diajarkan di kelas 1, mana yang mau diajarkan di kelas 2. Gitu maksudnya ya. Nah, ini untuk elemen akidah. Selanjutnya, pelan-pelan ya, kalau saya kecepatan tolong dikasih isyarat. Saya kebiasaan kalau ngomong cepet gitu. Untuk elemen akhlak, kita perhatikan lagi.
terbiasa. Kompetensi yang diinginkan adalah terbiasa, berarti dia membiasakan. Apa materinya? Itu kompetensinya ya. Ini membiasakan juga. Materinya tentang kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah dan ta'awuz. Oke. Ada lagi kompetensi yang berikutnya, menerapkan. Kedua, ya. Hidup sehat dan bersih, jujur. Yang ini membiasakan lagi. Jujur, berterima kasih dan rendah hati. Kemudian ada lagi menghindari sifat egois, berkata kasar dan berbohong. Nah, beruntutkan nih di sini nih. Ya, satu, membiasakan mengucap basmalah, hamdalah dan ta'awuz. Satu di sini. Kemudian menerapkan pola hidup sehat. Ini kan akhlak ya. Akhlak ya elemennya. Jadi berapa ini? Ada berapa? Ada 4, ada 4 juga. Nah, 4 ini jadi hati-hati nih, dilihat benar-benar di dalam sini di CP ini ya, materinya apa aja. Kemudian dia kompetensinya diharapkan siswa itu sampai kemana. Kalau dulu kita mengenal K13 ada C1, C2, C3, sama. Cuma di kurikulum Merdeka itu kalau dulu kan dipisah ya, antara kita dulu terpaku sekali C1, C2, C3. Kalau dulu kan dipisahin, berkurang juga. Jadi yang makanya tadi yang tadinya 5 jadi 4 jadi 3, seminggunya tiap mapel itu berkurang. Nah, disitulah kemudian pemerintah menyuruh kita membuat sebuah proyek. Proyek ini dikerjakan dari beberapa guru. Jadi satu tim itu gabungan antara guru agama dengan guru umum, ya, membuat sebuah proyek. Proyek itu terserah Bapak Ibu maunya yang mana, terserah. Mau jualan, mau bikin ini misalnya taman, mau menari, mau drama, ya silakan. Proyek itu dikerjakan pengelolaan oleh guru, gitu ya. Nah, di situ nanti masing-masing guru akan menilai sesuai bidang. Saya kasih contoh kemarin, kayaknya nggak selesai deh saya kasih contohnya. Yang saya bilang dia produknya adalah menari. Situ ada guru IPS, guru seni budaya, guru Quran hadis, guru olahraga. Guru Quran hadis menilai dari busananya, sudah bisa sesuai dengan aturan dalam Islam dari segi busananya, apakah terbuka atau tertutup, di situ menilai. Guru seni budaya menilai dari seninya, ya, dari seninya. Guru olahraga menilai dari gerakannya. Guru IPS menilai dari kearifan lokal. Nah, nanti caranya, ya, jadi nanti Pak ini Pak kurikulum, tolong nanti di sini nanti ada ya. Ini saya langsung loncat aja ya, supaya Bapak Ibu tidak garis besarnya setidaknya paham. Entah temanya beda-beda antara MI. Jadi tema utamanya sudah diplot sama pemerintah. Nah ini dia. Nah, temanya untuk yang MI itu adalah aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, dan imajinasiku dan kreativitasku. Kalau tema di RA apa? Ini yang MI MTS, ini ada drama. Ya, jadi dipilih dari tema ini maunya yang mana tema? Ya, kayak yang tadi yang saya contohkan menari, kearifan lokal dia larinya, tapi bentuknya tarian. Ya, bisa juga dari makanan, bisa mengolah makanan khas daerah gitu bisa. Proyek itu dikerjakan tadi seperti Pak Eko bilang, bisa dilakukan mingguan. Jadi nanti gurunya gantian tuh ngajar. Ini ada RPP-nya juga, ada modul ajarnya tersendiri. Dan itu semua mapel yang ada gabung di situ membuat. Jadi dia misalnya tadi ya guru Quran hadis dia sampaikan bahwa dalam Islam perempuan itu harus begini-begini berusaha. Ya, dalilnya ini. Mengapa Islam itu harus menutup aurat? Itu materinya. Makanya tadi guru tidak boleh terikat dalam satu buku. Nggak ada bukunya nih, PLP kan ada bukunya. Ya kan? Nah, kita yang membuatnya. Dari guru seni, dia menilainya dari mananya? Nanti kan dari gerakannya. Yang guru seni yang gitu. Dari guru IPS misalnya, dia yang dari sisi IPS yang dinilai. Gitu. Nah itu nanti ada modul sendiri desain P5 PPRA. Ya, jadi
1 tahun setiap MI dengan MTS beda kayaknya kalau MI 1 semester 1 saja cukup proyeknya. Kalau MTS itu kalau tidak salah 1 semester 2. Jadi dilihat tadi ya, tidak apa. Yang jelas proyek itu dikerjakan tadi dalam 1 semester. Tadi temanya tadi misalnya kearifan lokal tadi. Bisa jadi kelas ini menarik atau kelas yang lain lagi. Kelas itu bisa dibagi lagi dalam misalnya jadi 2 kelompok. Yang satu menarik, yang satu drama. Kelas lain ambil tema lain, boleh. Ya, nanti bentuknya seperti apa? Kalau kita kerja satu kelas kan susah ya, misalnya menarik sekelas kan nggak mungkin. Jadi di kelas itu dibagi lagi. Nanti ada 1 koordinatornya dalam tim, yang 4 atau 5 guru itu 1 jadi koordinator tim. Itu nanti yang dari awal perencanaan sampai pelaporan. Ya, ini harus dikerjakan oleh guru dan ini di luar jam pelajaran. Karena ini ada rapotnya. Jadi nanti ada rapotnya tersendiri. Ya, khusus untuk yang penilaian P5 PPRA-nya. Jadi yang Bapak Ibu tulis itu nanti akan muncul di rapot. Anak sudah memahami misalnya budaya lokalnya, ya kan ya, budaya Dayak sebagainya itu muncul di rapotnya. Makanya harus dikerjakan. Nah, ada rapotnya, jadi dinilai. Nah, disinilah tadi maksud pemerintah menanamkan karakter tadi dengan mereka berkolaborasi dengan teman-temannya membuat satu proyek. Di situ lagi kan ada kerjasama, ada tolong menolong, ada empati, ya, ada ta'adub tadi, ya, ada bagaimana dia dengan teman. Itu kan praktek kan di situ. Ada materinya. Itu kan bisa materi akhlak di situ, guru akhlak masuk di dalam situ. Nah, kan ya ta'adubnya yang diambil. Atau akhlaknya, keteladanan bisa diambil. Nah, nanti disesuaikan mau proyek apa. Nah, ini dari awal semester Bapak sudah disusun oleh tim. Jadi ada tim besarnya dulu yang digaungi oleh wakaf kurikulum. Jadi nanti wakaf kurikulum itu sudah menjadwal kita mau bikin tema yang mana, siapa-siapa yang terlibat. Nanti misalnya tema ini 4 guru mapel, silahkan guru mapelnya berembuk mau bikin apa. Yang penting sudah dibuat dulu seperti itu ya, Bu Abel ya. Oke ya. Jadi ini kan ada 3 kelas, 3 kelas ya, kelas. 3 kelas itu misalnya ambil tema yang berbeda boleh, atau satu tema bentuk produknya beda-beda boleh. Tapi jangan produknya sama ya. Jadi misalnya yang satu nari, yang satu drama, yang jualan, terserah deh. Misalnya gini, kok ini penghijauannya kurang, itu bisa jadi akhirnya sekolah ada penghijau, padahal itu sebuah proyek. Karena kondisinya kita ini nggak ada sarana, yang paling sederhana yang nggak banyak makan biaya. Sesuaikan aja dengan kondisi sekolah. Itu gambaran besar tentang P5 PPR, ya. Jadi nanti kalau mau membuatnya lagi, dilihat lagi di panduannya tentang temanya. Nah, ini untuk jadwalnya itu kalau yang tadi mingguan berarti setiap minggu misalnya diplot, setiap hari Sabtu misalnya boleh, atau misalnya kelas ini di hari apa, kelas ini di hari apa boleh juga. Atau tadi yang mau sistem blok itu kita sudah punya gambaran bahwa proyek ini akan selesai dalam 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan ini maunya apa? Ya atur aja. Mau semingguan kada belajar menggawe itu aja silahkan. Terus seminggu. Tapi nanti ngejar berarti ketinggalan yang lain. Ya, tapi boleh juga misalnya apa-apa 3 bulan tapi di jam setelah pembelajaran. Jadi sudah jam bulik lah ibaratnya. Kalau memang bisa begitu juga bisa. Yang jelas tidak boleh mengganggu jam belajar. Kalau yang tadi seminggu khusus itu berarti jam belajarnya harus nanti itu yang susah ngaturnya kalau sampai nggak belajar. Ketinggalannya terlalu banyak. Yang enak itu nggak apa-apa dibikin mingguan. Ya, dibikin mingguan. Nanti masuknya gantian. Satu tim itu hari minggu ini mungkin yang ngajarin guru Quran hadis, minggu depan yang ngajarinnya guru seninya. Itu gambarannya ya. Nah, modulnya dibuat, nanti ada contohnya. Nanti saya bisa dibaca.
ini harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan karena ada rapotnya. Seandainya tidak ada rapotnya sih oke aja ya. Makanya disebut co-curricular. Kalau di intra tadi udah masuk di modul aja dengan sendirinya kan ya. Kalau yang co-curricular ada proyeknya, ada bentuk nyatanya seperti apa hasil. Anak-anak, saya bayangin anak-anak suka sih, ya, karena kita nggak ada pelajaran formal, itu dia mau ngapain aja, kita arahkan misalnya buat ini pelajaran ya, ya. Jadi sambil guru menunggu jam bulik, Pak, ya absen. Itu gambaran besarnya ya. Nanti untuk cara menghitungnya, dia dihitung 20-30% dari jumlah JP selama 3 tahun dibagi 3 kelas untuk yang ini ya. Kalau ini berarti pokoknya per fase. Satu fase itu berapa JP-nya? 20-30%. Ribet sih gitu nih. Enggak, sebetulnya gampang tapi pelaksanaannya agak susah. Kalau sudah berjalan mingguan otomatis sudah terpenuhi gitu. Kalau di jadwal seminggu itu otomatis sudah terpenuhi. Bahkan mungkin lebih dari 30%. Tapi kalau yang sampai ngitung itu biasanya yang per blok itu untuk menentukan sampai bulan apa dia harus berhenti, gitu kan? Tapi kalau sudah mingguan, udah aja pasti sama. Ini nanti Bapak Ibu bisa dipentaskan kalau misalnya itu bentuknya seni atau penemuan membuat alat apa di akhir tahun, ya, ketika kelas minggu. Jadi kan ada jadi pentas buat anak menunjukkan hasil kerja semua nanti. Ya, pentas sains atau pentas seni kan bisa. Itu kan ya kan ke pentas seni. Ya, pada saat pembagian rapor misalnya itu loh karya anak-anak. Oh seneng anaknya, orang tua juga seneng lagu-lagu bertema keberagaman. Ya, itu kan tema dan serius ngajarinnya supaya tampil tema bangunan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak waktu kesian soalnya. Apa kalau bisa ditanyakan? Tapi punya bayangan ya yang namanya P5 PPRA tadi ya. Ya, ini kita membuat proyek ya dari beberapa guru, tapi harus ada perencanaannya yang disebut dengan desain P5 PPRA, dialek koyokan, hasilnya harus ya, kalau motor lokal dulu itu kan itu mata pelajaran. Nah, itu mata pelajaran. Kalau ini dibuka jam belajar. Jadi dan lebih fleksibel pelaksanaan. Mau kapan silakan. Kalau pulang kan sudah terjadwal. Kayak bazar tuh lah. Sekarang itu pulang boleh ada, boleh tidak ada. Ya, tapi menambah jam ya. Jadi nggak usah. Udah ini proyek itu. Semua makul bisa ikut ya. Jadi, guru matematika nggak bisa, proyeknya apa? Gitu kan? Ya, ya. Sistem kolaborasinya ada di sana. Kolaborasi apa ya rapotnya? Kalau gurunya, anak-anaknya. Oh, apa-apa. Karena tahun depan itu semua guru sudah harus menerapkan, jadi ajak aja semua guru. Walaupun dia belum, sekarang guru kelas 2 misalnya kan belum, diajak aja dalam itu libatkan semua guru. Kalau anaknya juga yang kelas 4 aja yang kelas 1. Ya, yang memang dia yang melaksanakan kurbannya anaknya sesuai. Tapi kalau gurunya saya sarankan diajak semua ya Bu ya. Jadi dengan begitu belajar akhirnya, ya kan? Tahun depan kan sudah wajib semua, otomatis nanti akan merasakan. Lebih baik tahu duluan. Lagi pertanyaan ya, silakan. Kalau dalam satu kelas itu hanya tari, kenapa? Kita kan mengajarkan maksimal 10 siswa. Nah, siswa-siswanya itu bagaimana? Makanya itu dibagi kelompok Bu. Kan itu kerepotannya di situ. Kalau dalam satu minggu kita pertemuan pagi dan kita hanya bisa mengajarkan satu tim tari, nah tim-tim yang lain itu kita pakai. Kan gurunya tadi satu tim itu ada berapa guru? Nah, Yang lain dibuat juga timnya. nah itu dia, kan nggak semua guru itu bisa mengajarkan
kelas. Jangan hari dulu begitu. Cuma drama, paling drama satu dua yang bisa mengajarkan satu tim drama. Nah untuk di tim yang lain, contohnya memasak, ada satu guru hanya bisa mengajarkan satu tim. Ya udah guru yang pintar masak di tim yang masak, guru yang nari di tim nari, guru yang drama. Itu dia yang saya maksud, kan kita ada 6 kelas ya, 6 kelas. Kan 3 kelas aja di kelas 7 nya. Kan Kelas 7. Kan IPS-nya baru kelas 7 Bu. Kelas 8, 9 belum kurma. Jadi berapa kelas saja ada ya? Berapa kelas di sini? 2. Ya udah 2 kelas. Ya formal aja misalnya. Ya formal aja. Ya kelas 7 aja. Ya kelas 7 aja. Kelas 8, 9 nanti. Jadi nanti pun Bu misalnya sudah sampai ke kelas 9 ya, gurunya kurang. Nah, diperkecil. Misalnya gurunya cuma 3. Belajarnya jangan bareng. Misalnya kelas 7 ini hari apa, kelas 8 hari apa, kelas 9 hari apa. Jadi kan jangan bareng bikin jadwalnya. Nah, misalnya kelas 7 hari Senin, kelas 8 hari Rabu misalnya. Bisa. Jadi nggak bisa habis kalau anak bareng semua, habisnya nggak kebagi-bagi. Bisa jadi satu guru nanti dia jadi tim project di kelas 7, bisa juga di kelas 8, bisa jadi karena gurunya terbatas. Tapi nggak apa-apa Bu, Ibu nggak usah bayangin, setiapnya kan bareng bertiga misalnya, bertiga atur aja waktunya, Ibu ini kamu yang masuk, sisanya setelah materi itu cuma anak-anak kerjaan, kita di awal aja yang ngasih materi. Setelah itu anak-anak kan kerja. Nah ngajarin nari itu emang misalnya ngajarin nari tadi ya, kan nggak bisa sekali langsung bisa. Nanti kan kita kalau nggak bisa video kan ada Bu. Ya video kan ada. Tuh kamu ikutin deh gerakan ini. Bu, ibu udah kaku badannya nggak bisa. Anak-anak yang memang suka menari. Nah itu tadi terus gini ya, gaya belajar anak diperhatikan. Kalau anak-anak yang kinestetis dia suka tuh nari. Nah dikelompokkan tuh. Jadi proyeknya nari, pasti hasilnya lebih bagus daripada anak-anak yang hanya visual gitu kan. Nah, jadi kelompokkan anaknya. Jadi sesuaikan dengan minatnya. Jadi begitu tampil dia luar biasa, seadanya. Tapi kalau yang nggak bakat kita paksa, jangan dipaksa. Nanti ditanya aja anaknya, kamu maunya yang mana? Jadi kita lihat. Anak-anak yang suka nari bukan suka nari. Anak-anak yang suka masak bukan suka masak. Ya. Jadi sambil dilihat kondisi anaknya, jangan pernah memaksa anak. Anak gak suka nari, disuruh nari, yang ada dia kesel narinya. Anak gak suka nyanyi, kayak saya ini disuruh nyanyi, luar biasa, bisa meledak mic-nya. Saya nggak banget suaranya. Tapi kalau suruh melukis, saya suka menggambar, gitu ya. Jadi sebetulnya mengajar seni budaya itu tidak boleh memaksakan anak harus bisa satu. Ada anak yang dia mengungkapkan perasaannya dengan menggambar, ada yang dengan menyanyi, ada yang dengan menari, ada yang dengan mengukir. Ya sesuaikan dengan seleranya. Itu seorang nggak bisa nyanyi dipaksa nyanyi. Ya salah yang salah satu kalau yang dengar sakit telinga ya. Nah gitu. Anak gak suka nari disuruh nari, dia sukanya olahraga. Suruh olahraga, jangan disuruh nari gitu ya. Nah di sini kita mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat anak. Itulah ya. Nggak lagi sebak-sebak anak harus nari. Oke? Ya. Nanti sambil jalan gitu ya kita bisa sambil tanya-tanya. Ya. Ada lagi? Sudah paham insya Allah? Ya, kerjakan modul dulu deh, nanti baru bisa MP5-nya ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu ya sudah puasa. Ini terakhir ya berarti ya. Nah, mari Bapak Ibu, mari sama-sama. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Begitu juga mungkin Pak Eko, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sambil jalan kita boleh nanti sambil bertanya. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama kita tutup acara hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk perhatiannya selama hari ini. Ya. Kelasnya kelas 4 dan 3. CP-nya memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Pada intinya CP-nya itu ada tentang penerapan Pancasila, penerapan Sedikit Bapak Ibu menambahkan sebelum closing ya, sebelum terakhir sudah keluar, artinya urut pesan ketika Buan keluar dari rumah sudah, karena apa yang kita kerjakan selama di madrasah, selama mengajar itu harus ada nilai pahala untuk kita. Jadi jangan Buan hari ini muda sampai ketua karena ada nilai pahalanya. Nah, jadi sebelum keluar rumah sudah diniatkan bahwa kita ingin mengajarkan anak didik, anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, diawali dengan baca bismillah. Itu langkah awal. Kemudian selanjutnya mendidik anak di dalam kelas, jangan ditanamkan di hati kita itu mendidik anak orang, tetapi anak kita, adik kita, keluarga kita, sehingga kita ikhlas. Kemudian titip pesan satu saja, ketika Bapak Ibu berdoa, selipkan satu doa untuk keberhasilan anak kita semua. Mungkin ini yang bisa sampaikan terakhir Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama di madrasah itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia. Jadi pahala itu tidak hanya sholat, tidak hanya ngaji, mengajar pun banyak pahalanya Bapak Ibu yang luar biasa. Asal ikhlas dari Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak lagi yang tadi dengan koordinasi. Terima kasih banyak sesi terakhir. Mungkin nanti insya Allah Bimtek memang 2 hari ini, tapi mohon kiranya nanti insya Allah ada pendampingan Bapak Ibu sekalian pengawas madrasah untuk karmi baru, dan juga teman-teman sekalian tadi alhamdulillah sudah ada yang maju dan sudah ada dikritik langsung belajar di tempat, dan mohon bisa di-share publikasi ya, di syurah dan sebagainya kepada teman-temannya. Itu hari ini sudah hari Jumat teman-teman sekalian, besok Sabtu, Ahad, Senin sudah mulai pembelajaran. Ahad sama Pak Eko belajar koordinasi sama, dan juga kita menyesuaikan jadwal kemarin mengirim ke pihak pemenang untuk IKM itu tanggal 17 sudah mulai kurmer. Nah, untuk kelas 7 yang kelas MI kelas 1 dan 4 sampai 4 1 dan 4 mohon maaf kelas 1 dan 4 ya. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin kita akhiri dengan penyerahan plakat tanda penghargaan, sertifikat penghargaan dan terima kasih kita kepada Bapak Ibu pengawas yang meluangkan waktu untuk hadir di sela-sela kesibukan beliau. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu pengawas sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, berkah urusannya, dimudahkan urusan beliau, segala hajat beliau dikabulkan, diijabah oleh Allah, diberikan jawaban terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada potret untuk penerimaan penyerahan ini dulu. Bapak Ibu lagi penyerahan penghargaan. A single person who can never match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet, or that kissed his blessed hands. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. Mawlaya